Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk pramuka. 3 kali tepuk pramuka. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Bertemu dengan Kak Hafid. Perkenalkan dahulu dengan adik-adik. Kenalkan, saya Kak Hafid. Nama lengkapnya Kakak Nur Hafid. Sebutan adik-adik kepada kakak adalah ya kakak. Adik-adik, kali ini kakak akan menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan pramuka, yang mana adik-adik sekarang sudah resmi menjadi siswa-siswi SMP Negeri 2 Kragan, atau nama yang tersohor di masyarakat, yang terkenal, termasyhur dengan sebutan Eskrada. Dengan selesainya fase penerimaan siswa baru, yang mana adik-adik sudah diterima di SMP Negeri 2 Kragan ini, selanjutnya adalah kakak akan memperkenalkan lingkungan yang ada di sekolah, termasuk kegiatan-kegiatan yang diprogramkan di Eskrada ini. Besar harapan kakak terhadap adik-adik semua menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, pribadi-pribadi yang berketerampilan, punya skill yang handal, dan pribadi-pribadi yang patuh serta taat terhadap norma-norma baik agama maupun sosial. Dan saya ucapkan selamat buat adik-adik semua sudah diterima di Eskrada yang kita banggakan ini dan yang kita cintai. Dengan etikat baik adik-adik masuk di SMP Eskrada, SMP Negeri 2 Kragan, maka adik-adik sudah saatnya menjadi sebuah penggalang bagi instansi untuk memajukan Eskrada yang kita cintai ini. Salam pramuka adik-adik. Pada kesempatan kali ini adik-adik, dalam MPLS, salah satunya adalah program di saat setelah penerimaan siswa baru seperti adik-adik, ada kegiatan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Tapi tanggung jawab kakak di sini adalah menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan kepramukaan. Tentunya dalam hal ini kesempatan waktu yang terbatas adik-adik, tidak semuanya saya akan sampaikan kepada kalian, tapi tindak lanjutannya nanti untuk disampaikan kepada adik-adik semua. Pada intinya dalam pramuka adik-adik adalah janji, trisatya, dan dasar dharma. Ini yang perlu kakak kupas buat kalian, karena ini adalah penting ya. Hakikatnya dalam kepramukaan adalah trisatya dan dasar dharma. Adik-adik, dalam pramuka adik-adik itu dulu masih di MI maupun di SD, status adik-adik adalah siaga. Tapi kalau sudah masuk SMP, itu adik-adik sudah statusnya sudah berubah, otomatis adalah sebagai penggalang.
Nanti kalau sudah di SMA maupun di aliyah atau kejuruan, maka adik-adik sudah menjadi penegak. Nah, yang perlu saya bahas di sini adalah status adik-adik sekarang adalah sebagai penggalang. Yang penggalang berarti mulai membangun, ya, membangun sebuah bangunan yang nantinya akan adik-adik tempati biar nyaman, damai, sejahtera. Nah ini. Baik adik-adik, sekilas akan saya sampaikan mengenai penggalang. Pramuka penggalang adik-adik adalah sebuah golongan adik-adik setelah pramuka siaga yang adik-adik sudah lalui kemarin di waktu di SD maupun di MI. Anggota pramuka penggalang itu di antara kisaran umur 11 sampai 15 tahun. Nah, disebut pramuka penggalang adik-adik karena sesuai dengan kiasan pada masa penggalangan perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menggalang dan mempersatukan dirinya untuk mencapai sebuah kemerdekaan bebas dari penjajah dengan adanya peristiwa bersejarah, yaitu Kongres Para Pemuda Indonesia yang dikenal dengan Sumpah Pemuda yang terjadi di tahun 1928. Itulah sejarahnya jadi penggalang itu, pramuka penggalang itu diambil dari kiasan itu adik-adik. Nah, satuan terkecil dalam pramuka penggalang disebut regu dan kesatuan dari beberapa regu itu disebut pasukan. Setiap regu adik-adik terdiri dari antara 5 sampai 10. Dari ke-10 ini harus ada pemimpinnya. Siapa yang memilih? Yang memilih adalah masing-masing anggota regu. Nah, siapapun yang dipimpin, kalau sudah terbentuk itu disebut adalah pinru, pimpinan regu. Dalam lingkup besar ada pasukan, peleton. Kalau pasukan dari pinru memilih salah satu pinru yang dijadikan pemimpin, itu dinamakan disebut pratama, pemimpin regu utama. Itu sekilas adik-adik. Terus dalam pramuka penggalang ada tingkatan. Ya, tingkatan ini pertama adalah ramu, terus tingkatan kedua rakit, dan tingkatan ketiga adalah terap. Dan itu semua harus dilakukan menyelesaikan SKU, syarat kecakapan umum. Nah, kalau sudah syarat kecakapan umum terpenuhi, maka akan ada tanda, istilahnya KTU, TKU, maaf, TKU, tanda kecakapan umum yang berupa harung dan berupa gambar bunga manggar, yaitu janur dan bunga manggar yang ditempelkan di sebelah lengan baju sebelah kiri. Adik-adik, itu mengenai hubungan dengan istilah penggalang. Kemudian yang perlu saya sampaikan dalam hal ini adalah kita kalau berbicara tentang pramuka adik-adik, kita ingat dengan Trisatya. Itu adalah sebuah janji pada diri sendiri untuk berkelakuan, ya, punya dedikasi tinggi untuk melakukan apa yang dijanjikan kepada dirinya sendiri. Masih ingatkah? Ingat ya adik-adik ya. Trisatya,
Ini perhatikan adik-adik. Ini saya cuma mengupas. Ini adalah pada ya, hakikatnya adalah dalam pramuka adalah cuma 3. Trisatya sama Dasa Dharma. Masih ingat ya? Yang pertama Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Poin yang pertama ini janji, dedikasi kepada dirinya sendiri, berjanji pada dirinya sendiri ini adik-adik. Punya komitmen, ada menanamkan komitmen berjanji kepada dirinya untuk menjalankan kewajibannya baik kepada Tuhan, kepada negara maupun dan mengamalkan Pancasila. Kewajibanmu kepada Tuhan selalu melaksanakan apa perintah dari Tuhan dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Tuhan. Terus menjalankan kewajibannya terhadap negara. Sebagai pembela negara itu adalah sebuah kewajiban, maka berani pasukan mempersiapkan diri sebagai pasukan berani mati untuk mempertahankan negara. Di Indonesia ada Pancasila. Mengamalkan Pancasila itu sudah 5 sila itu sangat dalam sekali. Ya. Mengamalkan Pancasila. Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti bersikap adil terhadap manusia. 3, persatuan Indonesia, berarti siap mempersatukan, mempersatukan negara, bangsa-bangsa, apalagi bangsa Indonesia terdiri berpulau-pulau dan suku-suku serta ras serta agama. Jadi harus menjaga persatuannya itu. Ini yang perlu diamalkan. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi juga harus taat terhadap apa yang diatur oleh penguasa, pemerintah, ya, bahkan kandidat kita sebuah DPR yang mewakili kita untuk menyampaikan aspirasi kita. Dan yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.